Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, kehidupan berjalan dengan sederhana. Penduduknya mayoritas petani, bangun pagi sebelum fajar, lalu berangkat ke sawah dengan cangkul di pundak. Di antara mereka ada seorang kakek renta bernama Mbah Ahmad. Wajahnya penuh keriput, janggutnya memutih, tubuhnya bungkuk, dan pakaiannya selalu sederhana, kain lusuh, baju longgar, dan sarung yang sering ia kenakan bahkan ketika bekerja di ladang. Mbah Ahmad tinggal di sebuah gubuk bambu yang sudah reyot, terletak di tepi sawah yang tak seberapa luas. Banyak orang menganggap kehidupannya biasa saja, bahkan mungkin miskin. Namun meskipun tanahnya sempit dan peralatannya sederhana, hasil ladangnya sering lebih melimpah dibandingkan petani lain. Anehnya, meski ia panen lebih banyak, jarang terlihat ia membawa pulang hasil itu untuk dirinya sendiri. Hampir setiap kali panen, ia akan mengetuk pintu tetangga yang kekurangan, atau mengantar karung kecil berisi padi ke rumah janda tua, atau menyelipkan singkong ke dalam keranjang anak yatim yang pulang dari sekolah. Orang-orang desa menilai Mbah Ahmad sebagai kakek baik hati. Tak lebih dari itu, mereka melihatnya sebagai sosok yang pendiam, penyayang, dan selalu mau menolong. Tidak ada yang tahu rahasia besar di balik sosoknya, ia adalah seorang kekasih Allah, seorang wali yang memilih menyembunyikan dirinya dari pujian manusia. Setiap malam, ketika desa sudah sepi, lampu-lampu rumah padam, dan hanya suara jangkrik terdengar di antara pepohonan, Mbah Ahmad duduk di atas tikar pandan di dalam gubuknya. Tangannya yang keriput menggenggam tasbih kayu yang sudah menghitam karena sering digunakan. Bibirnya bergetar lirih menyebut nama Allah, matanya berkaca-kaca, dan air mata mengalir membasahi jenggot putihnya. Ia terus berzikir hingga menjelang subuh, jarang sekali tubuhnya rebah untuk tidur lama. Malam demi malam, doa-doanya terbang ke langit, menjadi pelindung bagi desa kecil itu. Ketika hujan deras mengguyur dan banjir bandang mengancam, doa Mbah Ahmad menjadi dinding yang menahan bencana. Ketika penyakit mulai mewabah, entah bagaimana penyakit itu segera mereda. Tak ada yang tahu bahwa di balik semua keselamatan itu, ada seorang kakek renta yang sujud dalam sunyi, merendahkan diri di hadapan Sang Pencipta. Suatu hari, datanglah seorang pemuda dari kota. Pemuda itu tersesat ketika motornya mogok di jalan berbatu menuju desa. Hatinya gelisah, hidupnya penuh dengan keresahan, dan ia merasa jauh dari kedamaian. Ia berjalan menyusuri jalan kecil hingga bertemu dengan seorang kakek yang sedang duduk di tepi sawah sambil menanam padi. Kakek itu adalah Mbah Ahmad. "Pak Tua," sapa pemuda itu, "apakah ada bengkel di desa ini? Motor saya mogok." Mbah Ahmad menoleh, senyumnya lembut. "Bengkel tidak ada, Nak. Tapi ada bengkel hati, kalau engkau mau." Pemuda itu terdiam. Ia merasa heran dengan jawaban itu. "Bengkel hati, maksudnya apa, Mbah?" "Kadang yang rusak bukan mesin, tapi hati kita. Kalau hati baik, hidup tenang. Kalau hati rusak, apapun serba salah." Kata-kata sederhana itu menusuk hati pemuda itu. Ia pun akhirnya ikut duduk di pematang sawah. Sejak hari itu, pemuda itu sering kembali ke desa hanya untuk duduk bersama Mbah Ahmad, mendengarkan nasihatnya, meski nasihat itu tak pernah panjang dan rumit. Suatu sore, pemuda itu bertanya lagi, "Mbah, kenapa panjenengan masih bekerja di sawah padahal sudah sangat tua? Kenapa tidak istirahat saja, biarkan orang lain yang bekerja?" Mbah Ahmad tersenyum tipis, pandangannya menerawang ke langit biru. "Nak, selama tangan ini bisa mencangkul, selama lidah ini bisa menyebut namanya, hidup ini bukan untuk kita sendiri. Hidup adalah untuk memberi manfaat. Kalau hidup hanya untuk makan dan tidur, apa bedanya kita dengan hewan? Petani menanam bukan untuk dirinya saja, tapi untuk banyak orang. Begitu juga hidup manusia, harus memberi makan bagi orang lain, bukan hanya perutnya, tapi juga hatinya." Pemuda itu semakin tertegun. Ia mulai menyadari bahwa lelaki tua yang dianggap biasa oleh orang-orang ternyata menyimpan lautan hikmah. Hari-hari berikutnya, pemuda itu mendengar cerita dari warga desa. Mereka bercerita bahwa beberapa tahun lalu pernah ada banjir besar. Air sungai meluap, semua orang panik. Namun entah bagaimana, air surut dengan cepat dan tidak ada kerusakan besar di desa.
Mereka tak pernah tahu siapa yang berdoa saat itu. Ada pula kisah ketika penyakit aneh menjalar, banyak anak-anak yang demam tinggi, tapi tiba-tiba sembuh seolah ada tangan tak terlihat yang mengusap mereka. Semua itu tak pernah dijelaskan. Hanya segelintir orang yang menyimpan firasat bahwa doa seorang hamba soleh telah menjadi pelindung desa. Mbah Ahmad tidak pernah bercerita tentang dirinya. Ia tidak pernah menyingkap siapa dirinya. Ia memilih tetap menanam padi, memberi hasil panennya kepada orang yang membutuhkan, dan duduk di gubuk bambu sambil berzikir dalam sunyi. Suatu malam, pemuda itu memberanikan diri untuk menginap di gubuk Mbah Ahmad. Ia pura-pura tidur, tapi matanya mengintip. Dilihatnya kakek renta itu berdiri dalam gelap, mengangkat tangan, meneteskan air mata, dan berdoa dengan suara lirih yang penuh kerendahan. Getaran suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia merasa sedang menyaksikan sesuatu yang agung, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Waktu terus berjalan. Mbah Ahmad semakin tua. Tubuhnya semakin ringkih, langkahnya pelan, tapi semangatnya tidak pernah padam. Hingga pada suatu malam, ketika ia sedang berzikir, ia rebah ketikar lusuhnya. Pagi harinya, warga menemukan ia telah wafat dengan wajah tersenyum damai. Aroma harum menyeruak dari tubuhnya, memenuhi gubuk bambu yang sederhana itu. Berita wafatnya Mbah Ahmad menyebar ke seluruh desa. Orang-orang berdatangan, menangis, dan baru sadar bahwa kakek tua sederhana itu ternyata seorang kekasih Allah yang tersembunyi. Selama ini mereka menganggapnya biasa, padahal ia adalah pelindung mereka, orang yang doanya menjaga desa dari mara bahaya. Sejak hari itu, nama Mbah Ahmad selalu dikenang. Tidak dengan makam megah, tidak dengan kisah yang diagungkan, tapi dengan keteladanan yang sederhana, bekerja dengan ikhlas, berdoa tanpa pamrih, memberi tanpa berharap balasan, dan mencintai Allah dalam kesunyian.